Di spoiler sebelumnya, disebutkan bahwa meskipun kemunculan pembunuh abadi tampaknya menimbulkan ancaman mematikan bagi Luo Feng, tetapi nyatanya, keselamatannya masih terjamin. Bagaimanapun, klon klan Moshanya telah menyamar sebagai Zerg yang tersisa, bersembunyi di kejauhan. Bahkan Yang Mulia Semesta akan berjuang untuk mendeteksinya, apalagi penguasa tentara abadi yang ada di depannya. Tanpa mengetahui tentang klon klan Mosha, siapa yang akan curiga bahwa di antara tumpukan sisa-sisa serangga, dengan jumlah ratusan juta, mungkin ada makhluk hidup yang tersembunyi. Dengan kartu truf ini di tangan, Luo Feng merasa nyaman. Setelah mengkonfirmasi keselamatannya sendiri, dia memperlakukan upaya pembunuhan ini sebagai kesempatan langka untuk menguji batasnya, ingin mengalami secara langsung kesenjangan antara dirinya dan tingkat abadi. Jadi, ketika dihadapkan dengan serangan mendadak dari pembunuh abadi, Luo Feng dengan tegas menggunakan klon binatang bertanduk emasnya untuk melawan. Pada saat yang sama, begitu binatang bertanduk emas muncul, Luo Feng tidak membuang waktu untuk menggunakan berbagai teknik rahasia peningkatan dan kekuatan sungai darah, berusaha sekuat tenaga. Jika kita mengacu pada alur cerita aslinya, Luo Feng seharusnya sudah menyelesaikan tahap pertama mempelajari manual rahasia sekarang. Namun, dari episode 163, tampaknya Luo Feng belum menguasai teknik yang memungkinkan tingkat bentuk kehidupan genetiknya berevolusi secara mandiri. Tentu saja, jika kita melihat waktu sejak kepergiannya dari bumi, itu tentu saja cukup bagi tubuh manusianya untuk menyelesaikan tahap pertama kultivasi. Namun, karena keterbatasan waktu, klon binatang bertanduk emas mungkin belum selesai mengolah tahap pertama. Apakah ini berarti kekuatan tempur binatang bertanduk emas akan melemah? Aku tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, pertempuran antara binatang bertanduk emas dan abadi itu sendiri adalah sorotan utama, dan tim produksi pasti akan meningkatkannya. Mungkin mereka akan mempersingkat waktu kultivasi atau menggunakan hasil dari teknik rahasia, Dewa Dunia, untuk mengkompensasi kurangnya evolusi bentuk kehidupan genetik. Perlu disebutkan bahwa tidak seperti teknik rahasia bawaan, efek amplitudo, Dewa Dunia, dapat ditingkatkan melalui investasi sumber daya. Sayangnya, efek peningkatan ini berkurang seiring pertumbuhan binatang bertanduk emas. Selain itu, bahkan dengan status Luo Feng saat ini, mendapatkan beberapa logam langka masih sulit. Inilah alasan mengapa, sepanjang sejarah, binatang bertanduk emas seringkali hanya mengolah tahap pertama, Dewa Dunia. Namun, Luo Feng telah menembus keterbatasan dan membuat kemajuan kecil di lapisan kedua. Jika animasi mengaturnya ke tingkat sukses besar, itu dapat sepenuhnya mengkompensasi dan bahkan melampaui efek amplitudo dari tahap pertama manual rahasia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa peningkatan fisik dari manual rahasia bersifat permanen, sedangkan efek amplitudo dari Dewa Dunia akan kembali normal setelah teknik rahasia diangkat. Kembali ke alur cerita. Begitu binatang bertanduk emas muncul, auranya yang luar biasa membuat pembunuh abadi secara keliru percaya bahwa ia telah mencapai tingkat puncak penguasa dunia. Namun, meski begitu, dia tidak memperhatikan. Di matanya, bahkan binatang bertanduk emas tingkat penguasa dunia puncak tidak akan menjadi tandingan serangan abadi. Sudah diketahui bahwa serangan yang menggunakan hukum terintegrasi sangat berbeda dari serangan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Memasuki tingkat abadi berarti memiliki penguasaan penuh atas setidaknya satu hukum yang lebih rendah. Domain hukum yang dibentuk oleh hukum lengkap sangat kuat. Yang disebut domain hukum adalah kekuatan hukum alam unik yang diberikan kepada abadi ketika mereka menerobos yang disediakan oleh hukum asli alam semesta. Apakah itu hukum logam, hukum api, hukum petir, atau jenis domain lainnya? Tidak ada perbedaan kekuatan yang melekat di antara mereka, karena semuanya dibangun dari hukum tingkat rendah yang lengkap. Untuk alasan ini, dalam pertempuran antara abadi, domain hukum seringkali tidak membentuk keunggulan penekan, karena intensitasnya sama dan tidak ada yang bisa unggul. Inilah sebabnya mengapa abadi jarang mengandalkan domain hukum dalam pertempuran, tetapi mereka lebih sering menggunakannya untuk deteksi dan peringatan dini, untuk menyapu ikan yang lolos melalui celah-celah atau untuk mencegah penyergapan. Di medan perang ekstrateritorial, kemampuan ini sangat penting, karena instrumen deteksi mungkin diblokir oleh perangkat tingkat yang lebih tinggi, tetapi domain hukum jauh lebih sulit untuk diganggu. Meskipun domain hukum memiliki efek terbatas antara abadi, itu sangat kuat ketika berhadapan dengan prajurit di tingkat penguasa dunia dan di bawahnya. Proyeksi dunia yang dilemparkan oleh penguasa dunia praktis tidak berguna dalam menghadapi domain hukum, langsung runtuh di bawah tekanannya. Bahkan binatang luar angkasa tingkat penguasa dunia puncak yang khas, dengan dunia batin berukuran 30 juta kilometer, tidak akan dapat menahan domain hukum abadi.
Itu hanya hampir tidak bisa menahan tekanan, tidak dapat bertarung dengan kekuatan penuh. Akibatnya, binatang luar angkasa tingkat penguasa dunia puncak biasanya memilih untuk melarikan diri ketika dihadapkan dengan abadi. Ini hampir menjadi konsensus. Oleh karena itu, ketika pembunuh abadi melihat binatang bertanduk emas muncul, dia tetap yakin bahwa Luo Feng pasti akan binasa. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh pembunuh abadi adalah bahwa proyeksi dunia yang dilemparkan oleh binatang bertanduk emas dapat bersaing dengan domain hukum abadi. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa dunia batin binatang bertanduk emas ini telah melampaui ukuran 60 juta kilometer, lebih dari 2 kali lipat ukuran binatang luar angkasa tingkat penguasa dunia biasa. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa dunia batin Luo Feng belum mencapai batasnya. Saat peringkatnya meningkat, setiap langkah maju memperluas dunia batinnya sebesar 10 juta kilometer. Ini berarti bahwa ketika Luo Feng mencapai tingkat ke-9 dari penguasa dunia, dunia batinnya akan melampaui 90 juta kilometer, di mana dia tidak hanya dapat bersaing dengan domain hukum abadi, tetapi dia akan dapat benar-benar mengalahkannya. Inilah tepatnya kepercayaan diri yang dimiliki Luo Feng untuk terus melahap kombinasi logam terbaik setelah terobosannya ke tingkat penguasa dunia. Meskipun itu datang dengan mengorbankan membuatnya lebih sulit secara eksponensial, bahkan mungkin 100 kali lipat atau ribuan kali lebih sulit untuk menerobos ke tingkat abadi, fondasi dunia yang dia bangun jauh melebihi penguasa dunia pada umumnya. Proyeksi dunia yang luas dan stabil memungkinkan binatang bertanduk emas untuk menghadapi pembunuh abadi tanpa rasa takut, benar-benar memiliki kartu truf untuk konfrontasi langsung. Selain itu, dengan dukungan berbagai teknik rahasia peningkatan dan kekuatan sungai darah, binatang bertanduk emas melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan. Cakar kanannya menyerang dengan sapuan, cakaran perobek langit, mewujudkan aura dewa binatang, dan berhasil bentrok langsung dengan pedang panjang pembunuh abadi yang berapi-api dan seperti api. Setiap tabrakan dahsyat menyebabkan keretakan terus-menerus di luar angkasa, dengan gelombang kejut mengguncang seluruh area, seolah-olah bahkan penghalang spasial dari domain bintang sampah ini tidak dapat menahan ketegangan. Binatang bertanduk emas sebenarnya bertarung dengan pijakan yang sama dengan pembunuh abadi, tidak ada pihak yang bisa unggul. Terlepas dari kenyataan bahwa penguasa tentara abadi telah menguasai seluruh rangkaian hukum tingkat rendah, yang seharusnya memberikan keuntungan mutlak dalam hal kekuatan hukum, pertempuran ini mematahkan pemahaman pembunuh abadi. Jangan lupa bahwa pemahaman hukum penguasa tentara abadi biasa-biasanya hanya mencapai tingkat-tingkat ke-10 dari jembatan surgawi. Luo Feng, meskipun belum sepenuhnya menguasai hukum logam, telah jauh melampaui pembunuh abadi ini dalam pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Kedua hukum dasar ini saling melengkapi dan bergabung dengan mulus, memungkinkan Luo Feng untuk memiliki kekuatan keseluruhan yang setara dengan lapisan ke-10 dari jembatan surgawi. Satu-satunya kelemahan terletak pada kesenjangan kekuatan absolut di mana ini terutama terlihat pada klon manusia dan klan Mosha. Namun, binatang bertanduk emas tidak termasuk dalam batasan ini. Dengan tingkat gen kehidupan 10 kali lebih tinggi dari manusia, dan ditingkatkan oleh berbagai teknik rahasia dan amplitudo kekuatan sungai darah, cakar kanan binatang bertanduk emas mampu melepaskan kekuatan menakutkan lebih dari 300 kali lipat dari penguasa dunia puncak, mencapai tingkat penguasa tentara abadi tingkat tinggi biasa. Sayangnya, kurangnya pemahaman Luo Feng dalam hukum belum memungkinkan kekuatan ini mencapai lompatan kualitatif yang sebenarnya. Jika tidak, dengan satu serangan cakar, bahkan jika itu tidak akan bisa membunuh secara instan, itu akan lebih dari cukup untuk menghancurkan tubuh dewa pembunuh abadi. Penting untuk diingat bahwa, sebelum maju ke tingkat Markuis abadi, bahkan abadi tuan tentara belum benar-benar memasuki tahap keabadian. Jadi, selama tubuh ilahi mereka hancur dan dibentuk kembali di luar batas beberapa kali, mereka masih akan menghadapi kematian total. Saat waktu pertempuran mendekati akhir, pembunuh abadi akhirnya memilih tindakan yang paling ekstrim, peledakan diri. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kedua belah pihak tidak dapat memutuskan hasilnya lebih cepat? Mengapa pembunuh abadi berhenti terlibat dan malah memilih untuk binasa bersama dengan Luo Feng? Sebelumnya, saya menyebutkan bahwa segala sesuatu di tempat pembuangan sampah bidang bintang dipantau secara ketat oleh sistem cerdas. Detektor yang rusak sebelum pembunuhan pasti meninggalkan catatan tidak normal dalam sistem. Dikombinasikan dengan email mara bahaya yang dikirim oleh Luo Feng, sistem cerdas, mengikuti protokolnya, pada akhirnya akan mengaktifkan prosedur darurat dan menyampaikan sinyal mara bahaya ke Yang Mulia alam semesta yang ditempatkan di sana. Seluruh proses akan memakan waktu tidak lebih dari 2 menit. Melihat waktu pertempuran mendekati batasnya, pembunuh abadi menilai bahwa dia tidak bisa lagi langsung membunuh Luo Feng dalam waktu terbatas.
Namun, sebagai pembunuh budak, dia harus benar-benar mematuhi perintah dan menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, dia membuat keputusan paling ekstrim, yaitu peledakan diri, binasa bersama dengan Luo Feng. Biasanya, ketika penguasa tentara abadi meledak sendiri, kekuatannya setara dengan penghancuran bintang, dan akibat ledakan dapat menyapu jutaan kilometer. Tapi ledakan diri dari pembunuh abadi ini, yang menguasai hukum api, jauh lebih menakutkan dari yang bisa dibayangkan. Hukum api dikenal dengan suhu tinggi dan sifatnya yang ganas. Meledakkan dirinya sendiri tanpa peringatan apapun dan melepaskan semburan energi kekerasan seperti bencana alam yang turun. Binatang bertanduk emas terlalu dekat untuk dihindari, dipaksa untuk menahan ledakan. Namun, ketika energi penghancur, lebih panas dari bintang, melahap segalanya, bahkan struktur ruang angkasa hangus, bengkok, dan meleleh. Bagaimana binatang bertanduk emas bisa melarikan diri? Hanya cakar kanan, yang diperkuat oleh mutasi gen, yang mendapat manfaat dari 100 kristal sungai darah, yang dapat menahan ledakan, sementara sisa tubuhnya, termasuk organ dalamnya, berubah menjadi abu, hanya menyisakan tulang, menyerupai kerangka-kerangka. Di sisi lain, klon-klan Mosha, 80.000 kilometer jauhnya, selamat karena lapisan tebal mayat insektoid yang menghalangi ledakan. Bagaimanapun, tubuh ratusan juta prajurit Zerg tingkat penguasa dunia puncak telah menumpuk, membentuk penghalang pertahanan yang menakutkan. Meski begitu, ruang dalam jarak 100 km dari pusat ledakan benar-benar terbakar oleh api yang menyala-nyala, berubah menjadi ketiadaan. Luo Feng, yang selamat dari bencana itu, dipenuhi dengan rasa kagum, menyadari bahwa bahaya belum berakhir. Dia segera memanggil bentuk kerangka binatang bertanduk emas kembali ke dunia batinnya. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan kekuatan dunianya untuk dengan cepat mengumpulkan fragmen dan sisa-sisa binatang bertanduk emas yang tersebar. Bagaimanapun, batas proyeksi dunia Luo Feng melebihi 10 juta kilometer, jadi mengambil material dalam radius ribuan kilometer dari pusat ledakan adalah tugas yang mudah. Kehati-hatiannya sengaja untuk menyembunyikan keberadaan binatang bertanduk emas. Meski pertempuran telah berakhir, ketika penyelamatan tiba, mereka mau tidak mau akan melakukan penyelidikan menyeluruh sesuai protokol. Luo Feng tidak mampu meninggalkan jejak apapun. Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah pembunuh abadi akan mengirim informasi tentang binatang bertanduk emas kembali ke klan Zerg sebelum kematiannya? Jawabannya adalah, tidak, karena dia tidak dapat melakukannya. Alasannya adalah sebagai pelayan jiwa Ratu Zerg, identitasnya telah terungkap, atau dia tidak akan digunakan sebagai alat pembunuhan sekali pakai. Penting untuk dicatat bahwa istilah Ratu Zerg di sini tidak mengacu pada Ratu Zerg yang diperbudak oleh Luo Feng, Irina. Faktanya, Ratu Zerg mengacu pada pengontrol setiap sarang Zerg, dan sarang semacam itu tidak unik di alam semesta. Orang-orang yang mampu memimpin dan mengeluarkan perintah di seluruh klan Zerg biasanya adalah individu berpangkat tinggi, biasanya di tingkat penguasa tinggi alam semesta, yang merupakan tingkat yang sama dengan pemimpin kota kekacauan primal, daripada berada di tingkat penguasa dunia seperti Irina. Setelah identitas mata-mata alien yang tersembunyi di dalam umat manusia terungkap, akun mereka di alam semesta virtual tidak diragukan lagi akan dipantau secara ketat oleh organisasi intelijen manusia. Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengambil risiko terhubung ke alam semesta virtual untuk mengirim informasi bahwa Luo Feng memiliki penjaga binatang bertanduk emas. Perlu juga disebutkan bahwa tanpa pengetahuan tentang teknik rahasia bawaan binatang bertanduk emas, cloning, ketika muncul di depan Luo Feng, itu sering secara keliru diperlakukan sebagai pelayan jiwa Luo Feng atau penjaga pribadi yang dikirim oleh Raja Zhen Yan. Selain itu, pembunuh abadi juga tahu bahwa jika dia mengirim pesan melalui alam semesta virtual, dia tidak hanya akan mengekspos dirinya sendiri, tetapi juga akan melibatkan mata-mata lain yang tersembunyi di dalam umat manusia. Dengan demikian, dia tidak akan pernah membuat langkah bodoh seperti itu. Adapun pembunuh tingkat penguasa dunia yang bertanggung jawab atas pengiriman pesan, dia secara pribadi dieliminasi oleh pembunuh abadi ketika dia mengambil alih misi pembunuhan. Ini untuk mencegah pembunuh penguasa dunia jatuh ke tangan sosok manusia yang kuat, yang mungkin menggunakan pencarian jiwa untuk mengungkap lebih banyak rahasia jaringan infiltrasi insektoid. Oleh karena itu, pembunuh abadi tidak memiliki sarana komunikasi. Begitu misi dimulai, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, dia ditakdirkan untuk mati. Inilah sebabnya mengapa saya menyebutnya sebagai alat pembunuhan sekali pakai. Kembali ke plot. Ketika klon-klan Mosha disembunyikan di kejauhan, Luo Feng telah mengamankan posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika binatang bertanduk emas tidak dapat mengalahkan pembunuh abadi, ia bisa memilih untuk meledak sendiri dan binasa bersama dengan musuh. Bahkan jika peledakan diri masih tidak bisa membunuh lawan, Luo Feng paling banyak bisa mengorbankan tubuh manusianya. Lagi pula,
Dengan keberadaan klon klan Mosha yang masih belum diketahui, siapa yang akan curiga bahwa garis hidup Luo Feng yang sebenarnya telah lama tersembunyi jauh di dalam sisa-sisa prajurit Zerg. Di bawah asumsi bahwa tidak ada yang akan menyelidiki, Luo Feng secara alami dapat bertahan hidup. Ketika Luo Feng menyaksikan kekuatan mengerikan dari ledakan diri penguasa tentara abadi, melihat ledakan itu secara langsung menghancurkan ribuan unit mayat insektoid, dia tiba-tiba mendapat ide dan segera menggunakan kekuatan dunianya untuk diam-diam mengumpulkan ratusan unit mayat itu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Luo Feng? Jangan ragu untuk membagikan pemikiran Anda di bagian komentar. Namun, tindakan pencurian ini kemungkinan akan diadaptasi oleh tim produksi sebagai kompensasi atas serangan Luo Feng di tempat pembuangan besi bidang bintang. Tentu saja, Luo Feng tidak serakah, karena jika skala pencurian tidak sesuai dengan jejak yang tertinggal di tempat kejadian, itu akan dengan mudah mengungkap kekurangan. Sambil menunggu tim penyelamat, Luo Feng telah berulang kali mensimulasikan dan memikirkan alasan paling masuk akal di benaknya. Bagaimanapun, dia tidak bisa begitu saja memberitahu semua orang bahwa dia hanya melarikan diri dari tangan penguasa tentara abadi berkat binatang bertanduk emas dan klon klan Mosha. Namun, Luo Feng tidak menyadari bahwa kerugian besar yang disebabkan oleh bencana ini telah menyiapkan bahaya tersembunyi baru untuknya. Apakah Anda ingat? Di spoiler sebelumnya, saya menyebutkan bahwa transaksi sumber daya di tempat pembuangan besi bidang bintang memiliki batas persetujuan. Jika tidak melebihi batas, Raja Longjue secara pribadi bisa memuluskan semuanya untuk Luo Feng. Tapi sekarang, kerugian besar ini telah melampaui otoritas Raja Longjue, dan Luo Feng tidak dapat lepas dari tinjauan bersama dari 5 kekuatan besar. Tanpa saksi yang membantahnya, akankah Luo Feng berhasil menutupi kebenaran? Atau akankah dia pada akhirnya gagal menghindari hukuman? Nantikan spoiler berikutnya, di mana saya akan mengungkapkan kebenarannya. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.